Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Sugesti dengan NIM 237020191. Saya dari kelas C reguler malam. Di sini saya ingin presentasikan teori visual communication Barry Schwartz dan Mary Schwartz-Berry. Untuk latar belakang tokohnya yaitu teori visual communication itu dikembangkan oleh dua akademisi terkemuka, Barry Schwartz dan Mary Schwartz-Berry, yang berasal dari latar belakang disiplin ilmu berbeda namun memiliki minat yang sama dalam memahami peran elemen visual dalam komunikasi manusia. Barry Schwartz, seorang psikolog kognitif, berfokus pada persepsi visual, pengambilan keputusan, serta cara manusia memproses informasi visual dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Mary Schwartz-Berry adalah seorang ahli semiotika dan komunikasi visual yang meneliti bagaimana gambar, simbol, warna, dan desain grafis membangun makna dan mempengaruhi interpretasi audiens. Meski memiliki pendekatan yang berbeda, pemikiran mereka saling melengkapi dalam memperkarya pemahaman mengenai penggunaan elemen visual di berbagai konteks seperti pemasaran, media digital, politik, dan desain grafis. Lanjut ke paradigma teori. Teori visual communication berakar pada paradigma konstitutivis yang berpendapat bahwa makna dalam komunikasi visual tidak bersifat objektif ataupun universal, melainkan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman, budaya, dan lingkungan sosial mereka. Paradigma ini menolak pendekatan positivis yang menganggap makna dapat diukur secara tetap dan menekankan bagaimana manusia aktif menginterpretasikan elemen visual yang mereka temui dalam paradigma ini. Proses komunikasi visual dilihat sebagai interaksi antara pembuat pesan dan audiens, di mana makna selalu bersifat dinamis dan tergantung pada konteks interpretasi. Konsep utama dan asumsi teorinya yaitu bahwa manusia lebih cepat memproses gambar daripada teks, sehingga visual menjadi alat komunikasi yang dominan dan efektif. Setiap elemen visual dibangun dan diinterpretasikan berdasarkan konteks budaya, sosial, dan pengalaman individu, membuat maknanya bersifat subjektif. Teori ini juga berasumsi bahwa elemen visual mampu membangkitkan emosi dengan cepat dan lebih kuat dibandingkan komunikasi verbal. Dengan kemajuan teknologi, komunikasi visual tidak hanya terjadi dalam media cetak tetapi juga meluas ke media digital, UI atau UX design, augmented reality, hingga virtual reality. Untuk metode penelitiannya, dalam mengkaji komunikasi visual, pendekatan penelitian yang digunakan meliputi metode kualitatif, kuantitatif, dan mixed methods. Penelitian kualitatif seperti analisis semiotik dan wawancara mendalam digunakan untuk memahami makna visual yang berbentuk dalam budaya tertentu. Metode kuantitatif seperti eye tracking dan eksperimen psikologi kognitif digunakan untuk mengukur dampak elemen visual terhadap perhatian dan emosi audiens. Pendekatan mixed methods menggabungkan kedua teknik tersebut untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan interpretasi visual dalam berbagai konteks. Lanjut ke tradisi komunikasinya, yaitu teori visual communication itu berkaitan erat dengan 3 tradisi komunikasi utama. Yang pertama itu ada semiotik, yang kedua sosiokultural, yang ketiga ada sosiopsikologi. Dalam tradisi semiotik, visual dipahami melalui konsep tanda, ikon, indeks, dan simbol yang membentuk makna bukan hanya dari bentuknya tetapi juga dari hubungan dengan audiens. Tradisi sosial-kultural menekankan bahwa pemaknaan visual sangat bergantung pada budaya dan norma sosial, sehingga visual yang sama bisa ditafsirkan berbeda di berbagai konteks budaya. Sementara itu, tradisi psikologi fokus pada bagaimana elemen visual seperti warna, bentuk, dan tata letak mempengaruhi persepsi, emosi, serta perilaku manusia secara psikologis. Untuk konteks histori penemuan teorinya, teori communication ini berkembang dari awal abad ke-20 saat media cetak mulai menggunakan elemen visual secara intensif. Pondasinya diperkuat oleh teori semiotika Ferdinand de Saussure dan
teori Gestalt tentang persepsi visual pada era televisi 1960 sampai 1980-an. Komunikasi visual menjadi semakin penting dalam membentuk opini publik dengan konsep seperti the medium is the message dari Marshall McLuhan. Perkembangan komputer dan internet di tahun 1990-an mempercepat dominasi visual dalam media digital, dan era media sosial sekarang komunikasi berbasis gambar, video, dan desain visual menjadi unsur utama dalam interaksi manusia. Lanjut ke relevansi teorinya, teori visual communication ini sangat relevan di era digital saat ini, di mana media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menggunakan visual sebagai medium utama komunikasi. Visual yang menarik mampu meningkatkan keterlibatan pengguna dan memperkuat penyebaran pesan. Dalam dunia politik, visual digunakan untuk membangun citra kandidat, sedangkan dalam organisasi, komunikasi visual memperkuat branding, identitas perusahaan, serta efektivitas komunikasi internal dan eksternal. Visual juga menjadi kunci dalam pemasaran digital melalui penggunaan infografis, storytelling visual, dan desain kampanye interaktif. Untuk kelebihan teorinya, kelebihan utama teori ini adalah kemampuannya menjelaskan peran sentral visual dalam mempercepat pemahaman pesan, membangkitkan emosi, dan membentuk perilaku audiens. Teori ini juga fleksibel, digunakan untuk di berbagai bidang komunikasi seperti periklanan, media sosial, desain grafis, dan UI atau UX digital. Selain itu, teori visual communication menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi baru seperti pengguna augmented reality dan virtual reality dalam memperkaya pengalaman komunikasi visual audiens. Untuk keterbatasan teori ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain fokus yang terlalu besar pada aspek visual sehingga kurang membahas aspek verbal dan audio dalam komunikasi. Selain itu, interpretasi visual yang sangat subjektif membuat pesan visual yang tidak selalu dipahami secara beragam oleh audiens dari latar belakang budaya yang berbeda. Teori ini juga kurang menganalisis secara mendalam faktor sosial politik kompleks dalam komunikasi visual, serta menghadapi kesulitan dalam mengukur efektivitas visual secara objektif melalui metode kuantitatif. Lanjut untuk yang terakhir, yaitu penutup dan daftar pustaka. Teori communication ini memberikan landasan penting untuk memahami kekuatan visual dalam komunikasi modern, terutama dalam era dominasi media sosial dan teknologi digital. Dengan memahami bagaimana gambar, simbol, warna, dan desain mempengaruhi emosi serta interpretasi audiens, kita dapat merancang komunikasi yang lebih efektif dan bermakna. Referensi utama teori ini berasal dari berbagai penelitian dan karya seperti Asifa Noor, Mayani, Yuliansyah, Yurisma, dan Prasetya, serta literatur akademik lainnya yang membahas semiotika, psikologi sosial, dan media digital. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.